Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia, NIM 2151045, kelas 2B BKPI. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang komunikasi antar pribadi. A. Pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal, yang dilakukan penyampaian pesan oleh satu orang dan penerima pesan oleh orang lain. Ada 3 tingkat analisis prediksi. 1. Kultural atau keseluruhan. 2. Sosiologi yang membahas tentang aspek dalam masyarakat. 3. Psikologi, ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Ada 2 macam komunikasi. Yang pertama, komunikasi non-antar pribadi atau berhubungan dengan tingkat analisis kultural dan sosiologi. Yang kedua, komunikasi antar pribadi berhubungan dengan tingkat analisis psikologi. B. Sejarah komunikasi antar pribadi. Pada tahun 1960-an, komunikasi antar pribadi memulai perkembangannya pada tahun ini. Dan setelah komunikasi antar pribadi mulai menemukan bentuknya sampai seutuhnya, bisa menjadi satu bidang studi tersendiri dalam bidang komunikasi. Selain dibahas dalam ilmu komunikasi, komunikasi antar pribadi juga menjadi pembahasan dalam ilmu-ilmu lainnya. Proses atau cara berkomunikasi pada zaman dahulu. A. Zaman tanda atau isyarat. B. Zaman bahasa lisan. C. Zaman tulisan. D. Zaman retorika. C. Fungsi komunikasi antar pribadi. Fungsi komunikasi antar pribadi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Fungsi sosial. Fungsi sosial untuk memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis, mengembangkan hubungan timbal balik, meningkatkan dan mempertahankan mutu dari diri sendiri dan untuk menangani konflik. 2. Fungsi pengambilan. Fungsi pengambilan keputusan untuk membagi informasi dan untuk mempengaruhi orang lain. D. Landasan komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi sebagai proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan paling kurang seseorang lainnya, atau biasanya di antara 2 orang yang langsung diketahui baliknya. E. Strategi komunikasi antar pribadi. Strategi komunikasi adalah paduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan. 1. Tunjukkan senyum. 2. Jadilah partner yang perhatian dan pengertian. 3. Bangun kebersamaan. 4. Menjadi penengah dan selesaikan perselisihan. 5. Mendengarkan sebanyak kamu berbicara. 6. Tempatkan dirimu di posisi mereka. 7. Jangan banyak mengeluh. D. Jenis-jenis layanan komunikasi antar pribadi. 1. Lisan. Setiap kali berbicara atau bahkan membuat saya dapat didengar seperti dan lain-lain. 2. Mendengarkan. Proses respon otomatis yang merupakan hasil dari bekerjanya telinga. Mendengarkan membutuhkan lebih banyak usaha, memiliki tujuan dan membutuhkan konsentrasi untuk memahami apa yang sedang dibicarakan. 3. Komunikasi tertulis. Komunikasi ini juga dapat membantu menyampaikan lebih banyak informasi dan konteks emosional yang sulit disimpulkan dari kata-kata itu sendiri. Komunikasi non-verbal sering melengkapi komunikasi lisan. Gerakan seperti kutipan udara atau mengangkat bahu menambahkan arti tambahan jika tidak sepenuhnya berbeda dengan apa yang kita katakan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.